Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hasan Basir Rambe, AMD Angkatan ke-8, nomor absen 35, kelompok 4, instansi Kabupaten Labuhan Batu, RSUD Ranto Prapat. Pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang mind mapping anti korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut KBI, yaitu busuk, palsu, suap. Menurut Kamus Hukum, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Leksikon Webster Dictionary, yaitu kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Ini adalah mind mapping yang saya buat. Pertama, pengertian anti korupsi, yaitu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadapnya korupsi. Jenis korupsi: 1. Kerugian negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Keempat, kemiskinan dan keserakahan. Yang kelima, keuntungan korupsi. Kerugian ditangkap. Yang keenam, pemberian imbalan jasa. Yang ketujuh, gagalnya pendidikan agama dan etika. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur subjektif. Setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi. Unsur objektif. Janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Pencegahan korupsi atau preventif. Yang pertama, perbaikan sistem. Dilakukan melalui peraturan perundangan. Reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Penerapan prinsip good governance dan lain-lain. Kedua, perbaikan manusia. Dengan melakukan pertama, memperbaiki moral. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur.
Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Kesembilan, adil. Demikianlah video kali ini. Atas kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.